sebuah tips supaya sembuh dan hasil swab negatif dari COVID-19. Annyeonghaseyo, welcome back again. Rejim Desu di sini bersama kalian. Oke guys, kali ini saya akan memberikan let's go guys. Oke guys. Pertama-tama dalam konten ini saya akan menjelaskan bagaimana tips supaya bisa cepat sembuh dari isoman guys. BTW saya sudah selesai isoman kurang lebih 9 hari guys. Selalu negatif guys, 9 hari. Oke, kita mulai guys ya. Yang pertama, masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19 ini guys. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang gitu loh, dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Camkan itu guys, tanpa dirawat di rumah sakit, biayanya besar. Oke, jadi jika untuk gejala berat, saya agak nyaranin ya guys, pakai saran-saran saya kali ini di video ini, lebih baik langsung ke rumah sakit atau ke dokter. Oke, bisa dipahami? Oke, gejalanya apa aja sih bang? Gejalanya yaitu ada gejala umum, gejala tidak umum, dan juga gejala serius. Gejala yang paling umum yang pertama yaitu demam. Jika Anda sudah merasakan demam tidak kunjung datang di masa pandemi ini, kalian harus was-was gitu loh, takutnya Anda itu positif. Yang kedua, batuk kering. Batuk kering ya kalian tahu lah ya, kayak batuk tapi nggak ada dahaknya, nggak ada umbelnya gitu loh, nggak ada riaknya. Riak anjing. Yang ketiga, cepat kelelahan. Bentar, capek. Siapa ini WA anjing? Ganggu aja, Cok. Bentar, guys. Aku bersihin dulu, ini pacarku nyariin. Aku nonton dulu ya. Oke. Kita lanjut, guys. Nah, tadi sampai sampai yang nomor 3. Yang nomor 3, cepat kelelahan. Cepat kelelahan guys. Jalan sebentar capek, HP-an aja di rumah capek, jadi beban rumah tangga capek, jadi beban keluarga capek. Pokoknya cepet capek lah guys. Nah, aku awal sakit udah ada gejala yang umum itu guys. Nanti aku ceritain kronologinya di akhir video. Yang selanjutnya yaitu gejala yang sedikit tidak umum. Yang pertama, rasa tidak nyaman dan nyeri. Ya kayak gitu guys, nyeri, pegel, kok capek badanku. Rasanya seperti Anda gimana ya, nggak nyaman hidup, nggak enak, apa ngapain tuh nggak enak, badan ini remek. Yang kedua, nyeri tenggorokan guys. Jadi tenggorokannya itu rasanya kayak nyeri terus, kok gimana ya, tenggorokannya kok ada yang mengganjal, itu ngeri. Yang ketiga yaitu diare guys. Aku yang pada awal-awal itu waktu sakit demam itu kayak nggak, perut itu rasanya tahu kan ya, kerucuk-kerucuk gitu loh, kerucuk bunyinya kayak gitu guys. Terus yang keempat, konjungtivitis atau mata merah. Matamu kok merah, bukan berarti Anda bisa melakukan genjutsu, bukan. Matanya merah gitu ya, mata merah-merah, nggak sehat, kurang sehat lah gitu ya. Yang kelima, sakit kepala guys. Ya pusing lah, seperti pada umumnya tuh udah tidak umum gitu, sakitnya udah sakit kepala. Yang keenam, hilangnya indera perasa atau penciuman guys. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Kalau udah kayak gini, ini namanya anosmia atau gimana, apa itu guys,
kurang tahu saya. Pokoknya kalau kayak gini Anda sudah harus berhati-hati. Lalu yang ketujuh, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Aku nggak ngalamin ini, tapi ini sangat mengkhawatirkan guys. Jadi jika ada gejala-gejala yang tidak tujuh di atas itu, kalian harus segera swab. Oke? Yang ketiga, gejala serius guys. Yang ini, yang pertama ya, kesulitan bernapas atau sesak napas. Ini sudah pasti Anda akan alami waktu kena COVID. Makanya harus berhati-hati guys kalau ada sesak napas atau kesulitan bernapas ya. Yang kedua, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Tiba-tiba aduh sakit anjing, tiba-tiba aduh sakit anjing, kayak gitu ya guys. Yang ketiga, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Oh, ini udah parah sekali, gak bisa ngomong kayak orang bisu tuh, gak bisa bergerak kayak orang lumpuh. Kalian harus berhati-hati kalau udah ada gejala seperti ini harus serius. Saran saya, segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius ini guys. Selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjunginya. Ditelepon dulu, ada bisa apa enggak untuk ngeceknya. Kalau nggak bisa, antri, malah Anda yang kelamaan mati. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah, yaitu isoman atau isolasi mandiri. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus. Jadi virusnya datang nggak langsung guys, nggak langsung Anda sakit itu, nggak langsung. Jadi jangan salah mengartikannya. Bagi Anda tetangga dengan saya yang banyak bacot, Anda belum tahu merasakan kena COVID, camkan itu. Nggak, canda deng. Tapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Jadi setiap orang tuh beda-beda ya guys ya. Nah, berikut ini aku kasih saran bagi kalian yang isolasi mandiri di rumah biar bisa cepat negatif ya guys. Yang pertama, makan teratur 3 kali sehari. Saya waktu isoman makan 3 kali sehari guys, pagi, siang, malam. Suruhnya enggak ya guys, pokoknya malam habis maghrib lah makan lagi gitu ya. Meskipun Anda harus teratur makan, pasti kan penciuman gak ada, rasanya gak enak. Anda harus memaksa diri Anda melewati batas kemampuan Anda. Blues Ultra pembunuh hero anjing. Yang kedua yaitu usahakan tidur tercukupi. Tidur siang jika perlu guys ya. Aku waktu isoman jam 9 bisa tidur guys. Jam 9 malam udah tidur. Jam 10 lah maksimal kita tidur ya. Kalau gak bisa tidur ya pokoknya harus merem lah kayak ya, biar bisa bangun pagi. Oke. Yang ketiga ini guys, olahraga. Itu mengapa kita harus bangun pagi. Olahraga kecil-kecilan minimal ya. Kalau badan belum fit, gak usah dulu menunggu udah fit badan kalian. Olahraga pagi sebelum mandi atau sore lah, sebelum mandi ke sore kan. Kalian sebelum mandi kan olahraga dulu terus mandi gitu ya guys ya. Yang keempat guys, minum resep dokter jika isoman. Ini yang paling penting bagi Anda yang kena COVID gejala ringan atau sedang. Apa aja sih resep dokternya yang aku terima gitu ya. Yang pertama ada beberapa vitamin guys, dan juga obat demam dan obat lainnya sesuai dengan gejala yang kalian rasakan. Kayak misalnya kalian tenggoroknya gak enak, ada obat untuk obatnya. Jadi kalian harus konsul dulu guys kalau masalah obat-obatannya guys. Yang ngerti obat yaitu dokter atau apoteker. Kalau untuk vitaminnya aku dikasih vitamin B kompleks guys, vitamin D, vitamin C, dan juga peningkat imun kalau nggak salah, tapi aku lupa nama merek obatnya apa. Lalu paracetamol berhubung aku demam itu harus pasti guys, soalnya panasnya tuh nggak umum guys, panas sekali 39 atau berapa gitu guys derajat Celcius. Udah itu aja guys, bisa kalian cari di Google, pasti ada obat-obatnya. Pokoknya jangan sampai keliru guys, bahaya guys masalah obat. Yang kelima yaitu minuman herbal. Aku dikasih minuman herbal itu sama bunda katanya yang bisa membuat kalian meningkatkan imun kalian tuh. Kayak jahe, kencur dan sebangsanya itu digeprek, ditaruh di dalam
gelas air anget terus Anda minum gitu guys. Lalu yang selanjutnya ini yang sering, yang setiap hari saya minum, yaitu air campuran air kelapa, lalu madu dan juga garam guys. Ini dicampur lalu Anda minum. Jangan lupa jeruk nipisnya. Jeruk nipis atau apa? Iya, jeruk nipis guys. Itu dicampur 4 bahan itu dicampur, Anda minum di 1 gelas. Oke. Itu saya awalnya nggak enak, tapi setelah lama kelamaan terbiasa guys. Soalnya saya pengen cepat-cepat negatif gitu kan. Bang Reds, kalau gak ada uang buat swab gimana bang? Aku paham sih guys, emang mahal. Kalau kalian udah ada gejala dan gak ada uang buat swab, langsung aja kalian isoman sendiri guys. Tapi ini tidak boleh yang gejala serius ya. Yang gejala serius harus dibawa ke dokter kalau itu gejala serius, atau ke rumah sakit lah. Pokoknya kayak gitu guys. Lebih baik mencegah ya guys. Kasihan keluarga kalian di rumah jika kalian terpapar seperti itu. Oke, mencegah lebih baik. Nah, bagi kalian yang sudah kena atau belum, lebih baik mencegah. Dan untuk menjaga penyebaran COVID-19 ini, saya saranin ada 7. Yang pertama yaitu cuci tangan Anda secara rutin. Cuci tangan, harus kemana-mana cuci tangan. Kesini ke cuci tangan. Gunakan sabun dan air atau cara membersihkan tangan berbahan alkohol supaya virus-virus Anda hilang. Yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Itu makanya kalau kalian bersin atau batuk, jaga etika guys. Kayak misalnya bersin ya, wahing, aci, tutuplah, tep. Jangan sampai Anda di depan orang dikamplengian, dia diantemian. Yang ketiga ya guys, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Misalnya kalian di warung atau di mana pun di luar rumah, kalian harus pakai masker karena penyebaran virusnya itu lewat masker. Lewat hidung guys. Paham? Yang keempat, jangan sentuh mata, hidung atau mulut Anda. Karena apa? Karena di area itu terdapat cairan-cairan. Takutnya jika Anda menyentuh itu terus tangan Anda belum cuci tangan, nanti akan menyebar ke sekitar orang sekitar Anda gitu kan ya. Lalu yang kelima, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Yang tadi udah ya guys ya. Yang keenam, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika Anda udah nggak enak badan, jangan keluar gitu loh. Orang menular. Jika ada kendala atau yang mengharuskan Anda untuk keluar, pakai masker dan jaga jarak. Prokes diketatkan anjing. Oke, yang ketujuh guys, yang terakhir, jika demam, batuk atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis atau segera Anda tangani dulu. Dan sekali lagi yang paling penting adalah masker. Masker dapat membantu mencegah penyebaran virus dari orang yang mengenakannya kepada orang lain. Jadi masker itu bukan untuk virusnya kita tolak, enggak. Itu untuk menghentikan penyebaran. Jika kita kena COVID terus kita maskeron, nanti kita tidak menular gitu loh guys. Paham gak sih lu? Nah, yang terakhir nggak usah lama-lama guys, minum dulu lah, capek ngomongannya. Aku mau cerita dikit guys. Oh iya, yang ini yang sangat penting guys. Jangan, kalau Anda tipe orang yang sering kena mental, jangan swab di rumah sakit seperti RSUD atau di rumah sakit yang lainnya ya. Ditakutkan gimana guys? Ditakutkan kalian itu nanti di lingkungan kalian terkena hujatan gitu loh. Berbeda dengan saya ya, saya kan mentalnya kuat gitu loh. Trapes lah, bodo amat lah anjing. Karena kenyataannya sudah banyak gitu guys. Di sekitar saya banyak tetangga yang mengucilkan saya. Oke. Tapi untungnya saya kena mental, tapi saya tuh role-nya tanker guys. Nggak pernah kena mental, nggak kena, nggak bakal pernah. Jadi yang tadi tadi jangan ke RSUD atau ke rumah sakit yang
pemerintahan, langsung aja kita swab ke dokter ya, biar terjaga kerahasiaannya. Kalau nggak gitu kita bisa swab sendiri, beli alatnya di Shopee kalau nggak salah guys. Aku belum pernah coba, tapi ada di TikTok saya lihat ada caranya, bisa swab sendiri, cuman agak mahal lah, 100-an atau berapa gitu. Oke, kita lanjutkan kronologinya. Bagaimana sih aku bisa kena ini tuh guys, tapi gak tahu aku dari mana itu virusnya, gak tahu. Cuman aku bicarakan kronologinya dulu ya guys ya. Kronologi yang pertama, aku tuh OTW ke Jombang guys, buat seminar proposal skripsi. Kan aku kuliah ya, aku di Jombang itu niatnya buat proposal skripsi gitu guys, biar nyaman gitu. Udah selesai seminar skripsi ada sempro, langsung bahagia dong gue dong. Malamnya udah gak enak tuh tenggorokan gue. Aku pikir aku mau pilek, soalnya aku perokok aktif juga kan. Tiba-tiba kena demam. Besoknya 4 hari saya nggak keluar rumah guys. Lalu iseng lah lihat YouTube-nya Bang Dedi sama Dokter Tirta kan ya, nggak tahu konten apa itu. Pokoknya aku langsung check in tuh swab antigen dan PCR di RSUD Ploso di Jombang. Ternyata positif. Besoknya hasilnya langsung aku dibawa ke Surabaya buat isoman di sana guys, isolasi mandiri di sana. Di sini saya sekarang masih di Surabaya karena di sana rumahku ada lantai 2, di sini kan ada lantai 2-nya kan ya, jadi aman buat isoman ya. Sampai sekarang lah masih di sini. Bersyukur udah negatif aku swab kemarin. Udah gitu aja guys, kronologinya seperti itu dulu. Nggak enak banget, sakit di saat saya juga lagi ujian UAS saya cuy, sakit coy. Lo bayangin betapa tersiksanya saya. Nggak tinggi aja. Oke, begitu aja guys. Udah kelamaan ini guys. Selamat menikmati apa yang telah Anda lakukan di sini. Selamat menikmati video yang kali ini. Semoga Anda terbantu dengan apa pengalaman saya dan juga saran-saran saya. Jangan lupa subscribe, share jika Anda ingin menyampaikan video ini ke teman-teman Anda guys, biar bermanfaat. Oke, video saya sekali-sekali ya bermanfaat lah, masa nggak jelas semua video saya. Oke, bye bye, jangan lupa subscribe. Arigato, thank you.